Hai, kembali lagi di Bain Studio Class di sini. Pada sesi kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara kita untuk membuat curtain wall dengan bentuk yang lengkung seperti ini secara cepat. Oke, yang pertama kita akan membuat curtain wall-nya terlebih dahulu. Kita bisa membuatnya dalam tampilan 3 dimensi atau dalam tampilan denah. Di sini saya akan membuat dengan tampilan denah terlebih dahulu. Pada tampilan denah ini, saya akan refleksikan bagian atapnya sehingga kita bisa melihat batasan mana yang kita bisa buat. Setelah batasan atau atapnya itu sudah terlihat dengan menggunakan reference line, maka sekarang kita akan menggunakan spline terlebih dahulu untuk membuat dinding dari curtain wall yang tidak hanya lurus, teman-teman. Oke, kita akan membuat sebuah curtain wall di mana curtain wall ini nantinya akan berbentuk lengkung-lengkung seperti ini. Oke, setelah itu kita akan langsung masuk ke curtain wall. Kita masuk saja, kita lihat scheme-nya. Untuk scheme-nya kita akan menggunakan scheme yang biasa saja, teman-teman. Sini kita akan menggunakan satu macam saja, dan dia akan bersifat memanjang sampai ke atas. Ketinggiannya adalah 3 meter, lebarnya adalah 1200. Untuk kolomnya kita akan menggunakan fixed size, dan untuk rows-nya kita akan menggunakan fixed size juga. Setelah itu kita Oke, dan kita gunakan spacebar atau magic wand untuk langsung kita bisa aplikasikan pada spline yang sudah kita buat. Setelah curtain wall kita jadi, kita bisa lihat ke tampilan 3D. Nah, pada tampilan 3D kita dapat melihat bahwa curtain wall kita sudah jadi. Tapi yang kita inginkan adalah curtain wall ini akan sampai pada batas titik dari atap di sini ya. Jadi bukan ada over seperti ini ataupun ada di bawahnya. Kita harus paskan dia sampai di bagian titik sini. Seperti itu. Ada cara untuk kita bisa mengatur untuk bagian tepiannya atau boundary-nya dengan kita klik edit di sini. Kemudian kita aktifkan scheme grid. Tapi cara ini akan terlalu lama karena lengkungan dari atap ini sangat besar. Jadi dan lengkungan dari curtain wall kita juga sangat banyak. Karena itu dia akan jadi terlalu lama. Maka kita punya satu cara yang lebih cepat, yaitu kita bisa masuk ke bagian option, masuk ke work environment, lalu kita klik saja di bagian toolbar. Nah, pada bagian toolbar ini pastikan menu bagian current menu structure kita ganti ke all commands in alphabetical order. Lalu kita tuliskan boundary. Pilih untuk redefine boundary from fill. Dengan ini nanti kita dapat membuat bentukan dari curtain wall berdasarkan fill ataupun hatching yang kita buat pada tampilan 2 dimensinya. Lalu di sini saya akan masukkan ke bagian 3D visualization, di mana itu sudah saya masukkan berada di paling bawah. Lalu kita klik OK. Setelah itu, maka yang kita butuhkan adalah kita harus menggambar fill dari bentukan yang sudah ada di sini. Oke, karena itu kita membutuhkan satu fitur pada Archicad, yaitu adalah tampak atau elevation. Jadi kita harus kembali lagi ke denah, dan kita akan membuat tampak untuk bangunan ini pada bagian atas. Kita bisa klik bagian elevation. Karena kita tidak membutuhkan semuanya untuk tampil, maka kita bisa gunakan untuk yang horizontal range-nya itu adalah limited. Kemudian kita aktifkan saja
sampai ke titik ini misalnya. Kemudian kita klik pada tampaknya. Setelah jadi, untuk tampak yang kita tadi sudah buat, maka kita bisa lihat bahwa kita mempunyai di sini ada curtain wall dan juga atap saja yang terlihat. Untuk bagian lainnya sudah tidak terlihat. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita membuat batasan pada samping kiri dan kanannya. Kita bisa menggunakan guidelines. Kita tarik saja seperti ini. Kemudian pada sisi kanan kita tarik seperti ini. Setelah itu curtain wall-nya kita pindahkan mau ke atas atau ke bawah bebas. Ini saya akan turunkan. Dengan ini kita bisa langsung membuat fill-nya saja. Kita menggunakan fill, kemudian kita pakai magic wand ya. Kita spacebar, kita klik seperti ini. Maka sekarang sudah ada fill-nya. Kita bisa naikkan kembali ke atas. Oke, langkah pertama adalah kita bisa seleksi bagian fill-nya terlebih dahulu, ataupun curtain wall-nya lebih dahulu, tidak ada masalah. Kita harus seleksi keduanya. Kemudian kita klik boundary, redefine boundary from fill. Kemudian setelah itu kita klik bagian curtain wall-nya. Maka curtain wall tersebut akan langsung mengisi keseluruhan fill yang sudah kita buat. Nah, dengan cara itu, maka curtain wall kita menjadi lebih dan jauh lebih rapi daripada kita membuat secara manual. Dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita bisa lihat bahwa dia menjadi sangat rapi. Seperti itu. Ini berbeda dengan solid element operation, dimana kalau solid element operation maka di atasnya di sini masih ada curtain wall tersebut tapi mungkin menghilang. Oke, itu saja tips dan trik pada sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.